Ketua Umum Partai Golkar mengklaim bahwa 3 parpol dalam Koalisi Indonesia Bersatu selalu solid hingga Pilpres 2024. Di sisi lain, sejumlah nama untuk maju capres di luar koalisi terus bermunculan. Apakah 3 parpol ini akan meminang para tokoh tanpa mengindahkan koalisi yang sudah terjalin? Dan apakah nantinya koalisi bisa bertahan hingga Pileg maupun Pilpres 2024? Untuk membahasnya, kami sudah bersama dengan Ketua DPP Partai Golkar, Aceh Hasan Syadzili, dan juga Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Selamat malam, Kang Aceh, Bang Adi Prayitno. Selamat sore maksud saya. Selamat sore, Renhat. Ya, saya langsung ke Kang Aceh. Ini berkali-kali KIB menunjukkan kebersamaan di depan publik. Sesungguhnya apa pesan yang mau disampaikan ke masyarakat atau ke publik, Kang Aceh? Apakah ini untuk menjawab pihak-pihak yang sampai hari ini masih meragukan kesolidan dari KIB? Ya, pertama tentu kami ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB itu bukan semata-mata kita mengumumkan ke publik beberapa bulan yang lalu tentang koalisi itu. Tetapi ini juga dibuktikan oleh kami dengan pendaftaran yang dilakukan secara bersama-sama, bahwa kami melakukan aktivitas secara intensif, secara bersama-sama. Dan kami pun juga selalu berkomunikasi di antara 3 partai politik ini untuk membahas tentang berbagai strategi tahapan dari pemilu menuju 2024, dan tentu nanti pada saatnya kita akan menentukan langkah-langkah yang tepat gitu ya dalam konteks bagaimana strategi pemenangan pemilu di tahun 2024. Nah, dari dapat kita lihat misalnya tadi pagi kita bersama-sama mendaftarkan diri menjadi peserta pemilu, dan ingat bahwa ini adalah pendaftaran partai politik begitu ya, artinya bahwa kita masih belum ya melakukan pendaftaran capres cawapres, tetapi ini adalah sebagai langkah awal bagi kita bahwa memang KIB ini solid dengan ya berbagai simbol-simbol yang telah dilihat oleh publik, bahwa ada seni Nusantara yang kita perlihatkan dan mengiringi pendaftaran kita bersama, ya ingin menunjukkan bahwa Indonesia ini adalah kaya dengan seni budaya, kaya dengan berbagai khazanah kekayaan bangsa. Namun semua ini akan menjadi sebuah kekuatan kalau kita bersatu. Baik. Saya ke Bang Adi Prayitno. Bang Adi berulang kali menunjukkan kebersamaan. Apakah menurut Anda ini solid atau sekali lagi ini belum jaminan KIB akan bertahan sampai dengan Pilpres? Ya, saya kira soal apa yang terjadi pada hari ini di mana ketiga partai politik, Golkar, PAN, dan P3, ini kan sebagai upaya untuk menunjukkan kepada publik bahwa ketiga partai ini memang cukup serius soal bagaimana menjajaki dan membentuk poros politik hingga 2024 ya. Sekaligus membungkam suara-suara sarkastik yang seakan-akan ya meniadakan, bahkan menuduh bahwa KIB itu tidak serius. Dia hanya skocif kepentingan kelompok politik tertentu, dianggap juga sebagai koalisi dalam koalisi dan seterusnya. Kalau dilihat dalam perkembangannya, KIB kan cukup konsisten bahwa mereka sejauh ini cukup solid dan tidak tergoda untuk main mata dengan kemungkinan poros-poros koalisi yang lain. Sekalipun muncul misalnya poros Gerindra dan PKB, tapi kan KIB ini tidak sedikit pun tergoda untuk menjadi bagian dari mereka. Sekalipun digoda misalnya oleh Demokrat, sekalipun digoda oleh Nasdem yang memunculkan nama Anies Baswedan, KIB terus konsisten dan istiqomah bahwa mereka ini sejauh ini iman politiknya masih kuat. Itu yang saya lihat secara umum ya. Yang kedua, Reinhard dan Kak Aceh, saya tidak tahu persis ke depan, karena pasti cukup dinamis ya soal bagaimana perkembangan politik ke depan. Bagi saya selama kepentingan ketiga partai politik ini masih diakomodir, segala keputusan politik strategis itu masuk akal dan diterima oleh semua partai politik, ya soal capres dan cawapres terutama, saya kira hingga 2024 KIB ini akan menjadi satu poros politik yang firm dan fix. Tapi ketika ada satu keputusan politik yang sedikit pun misalnya itu tidak diterima ataupun mengecewakan salah satu anggota koalisi Indonesia Bersatu, tentunya
KIB ini dalam sebuah ujian yang cukup serius. Oke, ya. Hanya tinggal kita lihat bagaimana konsistensi setiap keputusan-keputusan strategis yang muncul itu akan menjadi bahan uji materi bahwa KIB itu cukup solid. Bagi saya memang titik kuncinya, titik krusialnya nanti ketika KIB itu kira-kira siapa capres dan cawapres yang akan diusung. Itulah kemudian akan dilihat bagaimana konsistensi, soliditas, dan kekompakan ketiga partai politik ini akan dilihat secara umum. Baik. Jadi kalau melihat secara rata-rata pada level partai politik, Golkar, P3, dan PAN, sepertinya mereka ini tetap istiqomah bahwa mereka ini akan menjadi satu poros politik untuk 2024. Oke, baik. Kang Aceh, kita tahu kan bahwa Golkar tetap menjodorkan nama Ketua Umum Anda Erlangga Hartarto untuk sebagai capres dari KIB ya. Tapi kita lihat juga soal kekompakan ditunjukkan iya, tapi soal nama capres dua partai yang lain, PAN dan P3 tidak sepenuhnya tertuju pada satu nama Ketua Umum Anda, tapi juga memunculkan nama-nama yang lain. Artinya pada sisi capres tampaknya belum ada kekompakan di situ, Kang Aceh. Iya, sebagaimana yang disampaikan dalam berbagai kesempatan, tentu soal capres-cawapres ini akan dibahas pada chapter menjelang kesimpulan, gitu ya. Karena kita tahu nanti proses pendaftaran akan dilakukan pada tahun depan, setidaknya pada bulan September. Nah sekarang yang dilakukan oleh kita ingin dulu membahas tentang nanti tentang apa platform perjuangan kita, apa yang mau kita tuju dari koalisi ini. Bagaimana kita melakukan chemistry tentang strategi perjuangan untuk menjadikan Indonesia maju pasca pemerintahan Jokowi. Ini semua sedang dalam proses kita bahas. Baik, Kang Aceh, soal platform ini kan sudah dibentuk cukup lama ya, KIB. Belum ada platformnya juga sama sekali? Belum dilempar ke publik, karena kami masih membahasnya secara internal. Insya Allah nanti tanggal 14 Agustus ini kita akan melaunching tentang visi misi KIB. Jadi visi misi KIB belum ada capresnya begitu ya? Bukan visi misi capres-cawapres? Karena kan kita lagi-lagi kan harus berangkatnya dari kondisi objektif yang dihadapi oleh bangsa ini. Kan kita ingin membentuk politik gagasan, politik cerdas, politik ide. Ya, apa yang mau kita tuju kalau misalnya sistem politik kita ini tidak diarahkan kepada upaya membangun narasi tentang membangun bangsa ini, tapi tiba-tiba kita bicara orang, padahal kita belum tentu tahu kapasitas orangnya dalam konteks membangun bangsa ini, maka nanti politik kita terjebak ke dalam kekuatan personal. Nah, yang ingin dibangun oleh KIB ini adalah politik gagasan. Maka nanti tanggal 14 Agustus ini, kita akan sampaikan ke publik tentang apa visi misi KIB dalam konteks 2024 nanti. Nah, dari situlah nanti kita akan melakukan uji publik. Bagaimana publik melihat ya cita-cita perjuangan KIB ini, dan baru nanti setelah itu kita bicara soal figur yang tepat untuk bisa membawa arah perjuangan menuju terwujudnya visi misi KIB ini. Baik. Menarik, Bang. Kitanya tidak mungkin membangun bangsa ini dengan memberikan cek kosong kepada siapapun figurnya. Nah, Partai Golkar ini, dengan keyakinan kita bahwa kita telah memiliki calon presiden sendiri, tentu ini pun juga akan kami bicarakan dengan kedua partai lainnya, dan mungkin akan ada tambahan partai baru dengan parameter gagasan, gitu. Dengan parameter gagasan, bukan semata-mata soal elektabilitas. Kita kan bukan mau memilih tokoh populer. Yang kita mau pilih adalah tokoh yang bisa menyelesaikan persoalan bangsa. Gitu. Nah, karena itu, maka yang harus dikedepankan idealisme kita adalah bagaimana kita membuat platform terlebih dahulu, membuat visi, misi, strategi pencapaian Indonesia maju, lalu kemudian kita melihat mana figur yang tepat dan memiliki track record, rekam jejak yang jelas, kemampuan yang dimiliki oleh figur tersebut yang bisa mencapai figur capaian-capaian itu, gitu. Nah,
Nah, itu strategi yang dilakukan oleh KIB, Mas Ren. Oke, baik. Saya ke Bang Adi Prayitno. Sejauh ini yang kita lihat, apa yang ditampilkan KIB ini masih seremonial ya, penandatanganan MOU, datang ke KPU bersama. Tapi kalau bahasanya Kang Aceh ini sedang menyiapkan platform, gagasan, dan lain sebagainya. Bang Adi Prayitno melihatnya ini sebenarnya mengapa? Ada yang melihat ini adalah strategi buying time, menunggu partai-partai lain. Ada juga melihat ini strategi untuk menyimpan nama. Anda membacanya bagaimana soal menyembunyikan nama capres-cawapres yang dilakukan oleh KIB ini? Saya kira ada dua titik temu yang mempertemukan antara Golkar, P3 dan PAN ya. Kenapa poros koalisi KIB ini terbentuk? Pertama, pada level bahwa ketiga partai ini tidak bisa maju sendiri, Reinhard. Karenanya mereka butuh berkongsi dan berkoalisi untuk menggenapi ambang batas presiden 20%. Itu nggak bisa dibantah. Andai Golkar bisa maju sendiri, PAN bisa maju sendiri, P3 maju sendiri, kok rasa-rasanya koalisi itu tidak akan terbentuk jauh-jauh hari. Yang kedua, pada level narasi politik, bahwa harus diakui, sekalipun sering misalnya dalam tanda kutip, sering diledek oleh berbagai kalangan, narasi politik yang sudah mulai dibangun oleh teman-teman KIB saya kira bagus. Misalnya menghindari polarisasi politik, ya, melawan politik identitas. Itu bukan perkara gampang. Kita itu hampir terbelah 2019 gara-gara kunyahan-kunyahan politik identitas. Dan itu ditertawakan ketika ada koalisi ngomong gitu seperti KIB. Orang tidak tahu. Gara-gara pemilu orang misalnya seakan-akan persoalan dukung-mendukung jagoan itu adalah persoalan surga dan neraka. Dan gara-gara itu pula kemudian sampai saat ini kita itu nggak akur sama yang lain. Antar majelis taklim nggak rukun, antar keluarga juga saling bubar. Bahkan kan tren pernikahan kemarin itu bubar gara-gara soal dukungan Jokowi dan Prabowo yang kemudian tidak selaras. Dan itu disepelekan. Dalam konteks itu saya kira memang kita mendukung supaya KIB ini terus menarasikan ide-ide besar bahwa tentang politik identitas, bahwa terkait dengan polarisasi adalah suatu hal yang penting, tentu di luar politik elektoral ya. Tapi yang paling penting sebenarnya, bahwa KIB ini akan menemukan uji coba soal siapa sebenarnya kandidat capres dan cawapres yang akan diusung. Ini adalah ujian yang sesungguhnya. Reinhard misalnya nyebut, kalaupun toh Pak Erlangga misalnya tidak muncul secara signifikan di survei, kalau itu disetujui oleh kedua partai yang lain, PAN dan P3, partai ini akan jalan. Ya. Misalnya Erlangga Hartarto dengan Zulhas, atau Erlangga Hartarto dengan Soeharto. Kalau ketiga partai ini setuju memajukan tokoh-tokoh ketua umum mereka, ya koalisi ini akan tetap solid di 2024. Itu yang saya sebut tadi. Selama keputusan politik strategis di internal KIB itu diterima oleh ketiga partai, maka selama itu juga keputusan politik ini akan terus konsisten. Baik. Makanya ini adalah tentang bagaimana mengkalkulasi kebutuhan politik untuk ketiga partai. Bagi saya kalau banyak poros politik, ada 3 ataupun 4 poros, sangat mungkin KIB ini tidak akan tergoda oleh figur-figur dan perkongsian-perkongsian yang lain yang sampai saat ini sebenarnya masih sedang olah-olah politik kanan kiri ya. Kalau mau jujur sebenarnya KIB ini agak sedikit berani ya, karena jauh-jauh sudah memutuskan berkoalisi, karena sudah tidak suka mereka akan ditagih. Kira-kira apa kontribusi mereka ketika ingin melihat pertarungan Pilpres 2024 yang akan datang, terutama soal narasi, termasuk soal siapa kira-kira figur yang akan diusung nantinya. Dan bisa jadi KIB ini jadi wadah ya, Bang Adi Prayitno, bagi partai-partai yang mungkin nanti juga bergabung begitu ke dalam koalisi ini. Tapi Kang Aceh sekali lagi, pandangan bahwa KIB sedang buying time, menunggu restu Presiden Jokowi, karena pucuk-pucuk pimpinan KIB semua mengatakan koalisi ini untuk melanjutkan kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Bagaimana Anda menjawab soal KIB sebenarnya sekarang tengah buying time saja melihat dinamika politik yang ada? Justru kita ingin mengembalikan peran yang sesungguhnya dari partai politik. Ya. Bahwa partai politik itu adalah memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bagaimana sesungguhnya dalam konteks membangun Indonesia ini adalah kita mengedepankan pada gagasan, kepada program, kepada platform gitu. Nah, apa yang dilakukan oleh kami dengan terlebih dahulu mengedepankan politik gagasan itu, sesungguhnya kami ingin menunjukkan bahwa partai politik itu ya seharusnya
memiliki garis perjuangan yang jelas, ya, dengan cara bagaimana kita mengedepankan gagasan dengan menghindari politik identitas yang disebutkan oleh Mas Adi tadi. Nah, soal sekarang ini ada misalnya anggapan, ini lagi-lagi kan soal anggapan, soal anggapan bahwa kami atau KIB ini ya masih belum mempersiapkan calon presiden dan wakil presiden. Tentu kami sudah mempersiapkan, masing-masing partai politik memiliki kemandiriannya sendiri untuk menentukan siapa calon yang tepat. Hanya saja kan yang harus dikedepankan kita saat ini adalah isu apa, strategi seperti apa, lalu tantangan apa yang kita hadapi saat ini. Lalu pas atau tidak figur-figur tersebut menduduki kursi di capres atau cawapres itu. Gitu loh. Jadi yang dikedepankan oleh kita ini adalah nilai. Dan karena itu, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Erlangga sendiri, sewaktu wawancara dengan CNN, beliau mengatakan bahwa kita ingin mengembalikan partai politik. Partai politik itu adalah sebagai kawah candra di muka bagi proses kepemimpinan bangsa. Nggak bisa partai politik itu hanya dijadikan instrumen kekuasaan, lalu setelah itu kita tidak bisa mempengaruhi terhadap kebijakan apa yang akan diperjuangkan oleh partai politik itu. Nah, karena itu pertama kali yang dibangun oleh kita itu adalah soal gagasan, soal ide, soal program, soal platform yang akan diberikan kepada calon presiden yang nanti akan kita tentukan menjelang akhir pada kesimpulan gitu. Nah, karena itu kita tidak akan memberikan cek kosong, tetapi yang kita kedepankan terlebih dahulu adalah bagaimana gagasan yang mau kita bangun ke depan ini. Nah, kalau dari sejak awal kita ya sudah menentukan ya siapa capres cawapresnya, maka dikhawatirkan nanti fenomena yang terjadi atas berbagai tantangan dan menawarkan solusi kebangsaan yang harus kita selesaikan, itu ternyata tidak sesuai dengan harapan publik. Baik. Nah, karena itu, Mas Renat, kita sekarang ini, ya, tentu partai politik seperti PAN juga sudah melakukan proses rekrutmen baik dari kader internal maupun eksternal. P3 juga sama melakukan seperti itu, dan Golkar yang sudah menetapkan dirinya Pak Erlangga sebagai calon presiden, nanti kan akan dikontestasikan di dalam proses pembahasannya nanti gitu loh. Apakah tantangan yang dihadapi oleh bangsa ini, apakah capaian yang telah ditargetkan oleh KIB ini layak atau tidak diamanatkan, dimandatkan kepada figur-figur itu. Nah, ini kan pasti akan jadi pembahasan yang akan menarik gitu bagi proses pendidikan politik bagi bangsa. Gitu. Baik Kang Aceh dan belum apa kita sudah terjebak kepada figur, ya aduh, nanti kita belum apa-apa tadi yang disampaikan oleh Mas Adi, kalau nggak pilih orang ini nanti bisa masuk neraka ini, bukan saya ini. Baik Kang Aceh dan juga Bang Adi Praitno, menarik. Kita akan tunggu nanti dalam waktu dekat ya Kang Aceh akan ada penyampaian visi misi dari KIB. Kita akan tunggu nanti seperti apa di sana. Terima kasih banyak Kang Aceh Hasan Syadzili. Mas Adi. Dan juga terima kasih banyak Bang Adi Praitno. Selamat sore.